sebuah peradaban yang jadi primadona. Namun, perjalanan masa menggerusnya. Bahan rempah penghasil minyak suci. Ironi, karena keberadaannya seakan benar-benar tersembunyi, sehingga belum banyak yang mengetahui. Di mana ada Tenggawan, di situ ada Dayak. Di mana ada Kelapa, di situ ada Melayu. Bahwa hutan adat ini jangan sampai kita habiskan dan kita lepaskan begitu saja. Pria Paruhbaya ini adalah sosok penting dikukuhkannya hutan adat Pikul Pengajit. Atas pesan dari sang mendiang ayahnya untuk menjaga hutan dengan segenap jiwa dan raga. Hutan hancur, malah petaka datang. Hutan adat Pikul Pengajit di Dusun Melayang, Desa Sahan, Bengkayang, menghampar seluas 100 hektar telah ditetapkan pemerintah pusat sejak 15 Oktober 2022. Tengkawang, yang merupakan tumbuhan endemik Kalimantan, telah dibudidayakan masyarakat pedalaman Kalimantan Barat sejak abad ke-18. Genosorea atau jenis meranti-merantian ini, buahnya menghasilkan minyak nabati, sehingga memiliki nilai ekonomis tinggi. Tengkawang adalah salah satu potensi hutan adat yang keberadaannya harus tetap dijaga dan dilestarikan. Warga bisa memanen buahnya dengan mengambil langsung di bawah pohon. Namun sesuai ketentuan adat dilarang merusak pohonnya. Apalagi menebangnya untuk mengambil kayu baik kepentingan bangunan maupun usaha lainnya. Buah yang telah diolah menghasilkan rempah berupa minyak tengkawang untuk keperluan ritual adat, sehingga keberadaannya cukup disakralkan. Karena itulah, warga menyembunyikannya agar tidak bernasib sama dengan rempah-rempah lainnya yang menjadi target kolonialisme Belanda ketika itu. Berapa literatur yang saya baca, abad 16 sebelum Belanda masuk ke Kalbar, itu Inggris, kerajaan-kerajaan di Kalbar atau kesultanan di Kalbar sudah nyuplai yang terdata dalam beberapa buku itu ke Inggris. Di Inggris itu digunakan untuk, disebutnya di mentega, terus digunakan untuk apa? Untuk oli mesin mereka, itu diekspor Tengkawang. Yang kedua, pas Belanda masuk, Belanda selain mengambilkan buahnya, damar juga,
Belanda ngambil pohonnya yaitu untuk membangun bangunan yang di Amerika, khususnya di daerah-daerah jajahan Belanda yang di Amerika. Ada dalam buku namanya Soria Society. Soria itu salah satu nama pohon tengkawang. Jadi salah satu peradaban negara di Amerika, negara bagian itu dari pohon tengkawang dan dibawa dari Borneo. Di beberapa komunitas adat Dayak, bater tengkawang menjadi salah satu persembahan untuk para dewa. Tanpa bater tengkawang di sesajenannya, dewata dianggap tidak akan menerima permintaan mereka. Bahkan di komunitas masyarakat Kayan di pedalaman di agama tua mereka, pohon tengkawang sangat disakralkan, sehingga dimasukkan dalam satu mantra yang dibaca dayung atau seorang imam agama. Ini untuk acara adat nih, karena ada tulisan nih. Ini untuk acara adat. Biasa mereka hampir berapa suku adat Dayak itu kalau acara adat wajib ada ini. Dan mereka ada di mantra mereka selalu disebutkan. Pohon tengkawang di Bengkayang sangat unik. Jika di tempat lain hanya berbuah 4 tahun sekali, di hutan adat Pengajit setiap tahun berbuah. Bahkan ada yang berbuah 6 bulan sekali. Terdapat 6 jenis tengkawang yang tumbuh secara alamiah. Ada berapa jenis tengkawang asal. Yang pertama bahasa lokalnya pengampek. Yang kedua layar. Ya, yang ketiga tempiras. Yang keempat temiang. Bahasa lokal ya. Tungkul kelima. Terus ada terindak 6. Ada kolon tengkawang sungai ya, tapi keberadaannya bukan hanya di sungai, bahkan di hutan pun ada. Itu ada 6 jenis tengkawang yang keberadaannya di hutan adat Pikul Garis Miring Pengajit ini. Tengkawang layar paling dominan serta hasil minyaknya lebih banyak dibandingkan dengan jenis tengkawang lainnya. Musim buah tengkawang adalah musim yang ditunggu semua masyarakat. Karena musim buah ini dianggap berkah bagi kehidupan mereka. Kalau bahasa kami memungut tengkawang ini nyantuk sangkabak. Yang bahasa Bakatinya sangkabak ini adalah tengkawang. Yang namanya nyantuk ini seperti mencarinya gitulah. Kalau dia jatuh, itulah kami nyantuknya kami bilang. Sekitar jam 8. Udah jam 3 sore gini udah bisa dapat kalau hitung kilonya sekitar 40-50 kilo. Walaupun bukan orang dusun Melayang, walaupun bukan di luar dusun Melayang juga bisa ngambilnya. Yang penting intinya tidak merusak atau memanjat atau menebang. Semuanya milik kita bersama, ya, asalkan manennya ini jangan nebang kayu yang lain menyentuh tengkawang. Karena tengkawang ini kan mudah sekali kalau kita tebang kayu yang lain yang non tengkawang, nimpanya buahnya dulu. Terus batangnya dipukul. Kalau yang kecil itu kan berbuah di sini kan, bisa dipukul, jatuh juga buahnya. Itu yang tak boleh. Tapi kalau masalah sistem panen, siapapun boleh manen tanpa dipungut biaya, tanpa dipungut pajak. Terserah siapa yang ada waktu, yang rajin, siang maupun malam, silakan. Pemanfaatan buah tengkawang sangat berperan dalam peningkatan ekonomi karena memang manfaat yang diambil tanpa merusak hutan. Namun,
perlu dipastikan adalah produksi buahnya yang berkelanjutan rutin, dengan syarat tempat tumbuh habitatnya tetap dijaga baik secara utuh. Kalau kualitasnya sendiri, kualitasnya untuk tenggawang di Desa Sani sangat bagus kualitasnya. Di antara dari daerah lain itu menurut hasil yang sudah mereka dari kelompok survei. Di sini tenggawang masih paling banyak dan paling berkualitas, bisa berbuah tiap tahun. Bahkan ada pernah setahun 2 kali. Tergantung dengan cuaca. Biasanya berbunga September, panennya Desember. Habisnya sampai ke Januari. Hal menarik, saat tiba musim panen, akan melihat buah-buahnya jatuh begitu indah. Nasi tenguleskan nasi teh goreng selengkat. Masih ada sebagian warga dusun Melayang melestarikan cara tradisional mengolah minyak tengkawang atau butter tengkawang. Semua tahapan pengolahan dengan teknik sederhana dan tanpa bantuan mesin. Kegiatan ini mereka jalani di sela-sela waktu, usai pulang dari kebun atau ladang. Dari hutan ya, ataupun dari kebun, kita bawa ke rumah, kita kupas, kemudian kita jemur. Jemur sampai berkisar 2-3 hari, ataupun kalau hari panas bisa 2 hari kering. Yang penting dia cukup keringnya itu benar-benar agak hitam, tidak lagi berwarna kuning. Aktivitas mengolah minyak tengkawang bukan hal utama dalam keseharian, melainkan untuk kebutuhan penunjang sehari-hari. Di awal tahun 1990-an, ekspor tengkawang mencapai 3.519,2 ton dengan nilai 7.707.800 US dollar Amerika. Namun, sejak tahun 2000-an, usaha pengolahan buah tengkawang meredup. Bahkan, warga tidak lagi memanen buahnya karena harganya sangat rendah. Pembeli buah tengkawang mengalami penurunan disebabkan keluarnya Permendak tahun 2012 tentang barang-barang yang dilarang diekspor. Sementara itu, masih sedikitnya industri hulu pengelolaan buah tengkawang
menjadi produk turunannya seperti untuk butter atau pakan ternak, membuat harga buah tengkawang anjlok dan bahkan membusuk. Sebuah sarana pengolahan buah tengkawang menjadi butter dengan teknik sederhana yang masih tersisa di dusun Melayang. Alat pres berbahan kayu, warga mengenalnya dengan apit. Sesuai dengan fungsinya untuk menghasilkan minyak dengan cara meletakkan tengkawang yang telah dihaluskan di bagian tengah. Kemudian dikempa atau ditekan sampai mengeluarkan minyak. Nah, tengkawang ini kenapa harus kita gunakan awalnya dulu? Karena tengkawang ini adalah minyak suci. Minyak suci artinya buah kayu kita kelola menjadi minyak tanpa dimodifikasi dan campuran apapun, sehingga ngerjanya ini pun ada adatnya. Paling tidak telur 1 sebelum kita proses minyaknya ini. Ya, jadi kalau orang minta kita tidak boleh larang. Anak-anak minta kita ngasih. Jadi sempat kita keledor dan sempat kita bahasakan katakanlah pelit, tidak keluar minyaknya. Itu hebatnya itu ya. Nah, sehingga tengkawang dalam arti beda dengan tumbuh-tumbuhan lain. Peradaban tengkawang terus didorong dan diperhatikan, terutama pegiat agar warga petani lokal berdaya dari hasil buah pohon kehidupan tersebut. Melalui industri mini pengolahan ini, diharapkan mampu mengobati kelesuan ekonomi akibat rendahnya harga buah panen tengkawang. Bagi masyarakat Kalbar sebenarnya bagian dari hidupnya. Karena buah tengkawang itu panen pada saat musim bencana. Maksudnya bencana tanda kutip, bukan bencana yang besar, tapi bencana musim banjir dan musim hujan. Mereka noreh karetnya sedikit karena musim hujan. Mereka mau ke ladang musim hujan. Jadi inilah harapan mereka ketika pada saat itu. Tidak hanya nasi dengan lauk butter tengkawang, tetapi juga dimanfaatkan sebagai pengobatan tradisional, seperti mengobati bibir pecah-pecah dan sariawan. Tidak hanya untuk anak-anak, tetapi juga bagi semua kalangan usia. Realitas ini sudah secara turun-temurun sampai dengan sekarang. Kulitnya aja bisa dimanfaatkan beberapa macam. Selain kami digunakan untuk arang aktif, kami sudah buat arang aktif. Sama teman-teman expert teknologi nano lagi mengekstrak. Aromanya diambil untuk buat parfum. Si buahnya kami kelola untuk jadi butter. Perguruan tinggi di Malaysia juga ada melakukan riset. Digunakan untuk pakan ikan. Pabrik tengkawang merupakan mimpi warga agar dapat mengembangkan potensi hasil hutan bukan kayu. Beberapa bagian pabrik milik kelompok tani ini sudah permanen, namun sayang keberadaannya berhenti beroperasi karena terkendala biaya operasional. Dampak dari belum adanya buyer atau pembeli. Padahal hasil butternya sudah bisa memenuhi permintaan konsumen berskala ekspor. Sebanyak 4 ton butter
dibiarkan di gudang penyimpanan. Pasarannya terbatas karena masih terkendala legalitas produk dan masih menunggu izin edar dari lembaga yang berwenang. Ya, untuk saat ini memang hasil-hasil dari panen tengkawang yang ada di Desa Sahan, memang saat ini warga sementara masih ditampung di koperasi yang ada di Desa Sahan, yaitu Koperasi Tengkawang Layar namanya. Namun beberapa kendala yang memang dihadapi oleh kelompok terkait dengan pemasarannya. Jadi kenapa mentega kita ini belum berani kita beri label ataupun kita pasarkan? Karena memang izin ataupun hasil dari BPOM-nya belum terbit, belum keluar. Kelestarian spesies ini perlu dijaga dan perlu budidayakan untuk keberlanjutannya. Ini karena spesies ini istimewa dibanding jenis lain. Tengkawang sangat tinggi sekali, dari mulai daun sampai akar ada manfaatnya. Daunnya itu digunakan untuk pewarna. Kalau kita mengetahui tentang warna di kain-kain tenun orang Dayak, terutama warna kuning dan warna coklat itu dari daun tengkawang. Selanjutnya setelah daun itu ada buah. Buahnya itu digunakan untuk butter atau minyak lah. Karena itu beku itu disebut butter, bukan disebut minyak. Di atas minyak lagi dan di atas mentega lagi. Batangnya bisa digunakan untuk bahan bangunan. Yang ketiga di dalam tanyanya ada harta karun juga, yaitu damar. Hutan adatnya terjaga. Warga masyarakatnya juga ikut membudidayakan di kebun sendiri, maupun secara berkelompok di tanah Tembawang. Kembalikan kejayaan peradaban Tengkawang. Semoga kedepannya itu seperti apa, meyakinkan kepada generasi bahwa Tengkawang ini satu simbol. Bukan hanya simbol ya, tapi simbol mengandungkan makna dan arti tersembunyi.